Di sini kami akan menjelaskan tentang teori atom Bohr. Yang pertama yaitu oleh Nur Iliatin Najilatul Rahmah NIM 18021102122 dan Dinda Ayu Cahyani Purba NIM 18021102126. Selamat menyaksikan dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dinda Ayu Cahyani Purba, NIM akhir 126, ingin menjelaskan tentang teori atom Bohr. Yang pertama yaitu pandangan Demokritus terhadap atom. Atom merupakan suatu bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi atau bersifat kontinu. Pandangan Demokritus ini didukung oleh John Dalton. Ia mengemukakan bahwa atom tidak dapat dibagi lagi dan merupakan bagian terkecil. Yang kedua yaitu atom seperti bola pecal dan pembagian atom berdasarkan massa sifat kimia. Yang kedua yaitu seorang ilmuwan Thomson. Ia mengemukakan bahwa atomnya berupa bola pecal dan di permukaannya terdapat muatan positif dan negatif. Yang ketiga yaitu Rutherford. Rutherford ini salah satu murid dari Thomson. Ia mengatakan bahwa atom di dalamnya terdapat inti atom yang sangat kecil dan elektron yang mengitari inti atom. Namun ia tidak dapat menjelaskan bagaimana elektron tidak jatuh ke inti atom, padahal elektron ini bermuatan negatif dan inti atom bermuatan positif. Mestinya muatan negatif dan muatan positif tarik-menarik. Kemudian dijelaskanlah oleh atom Bohr. Teori atom Bohr menjelaskan bahwa atom hidrogen terdiri dari inti yang dikelilingi oleh satu elektron yang bergerak secara melingkar, mengitari inti pada orbit yang memiliki energi terkuantisasi, dan akan menyerap atau melepas sejumlah energi tertentu ketika berpindah dari orbit satu ke orbit lainnya. Artinya gini, selama elektron berada pada orbitnya, energi yang dimilikinya akan tetap dan elektron tidak memancarkan energi apapun. Yang kedua, elektron dapat berpindah dari orbit satu ke orbit lainnya. Yang ketiga, elektron dapat berpindah ke tingkat orbit terendah ke orbit tertinggi dengan cara menyerap energi tertentu. Sebaliknya, ketika elektron kembali ke tingkat energi terendah, energi yang sama akan dilepaskan. Pemikiran Bohr yang melandasi atom Bohr. Yang pertama yaitu orbit-orbit elektron berada dalam orbit-orbit dengan energi diskrit yang terkuantisasi. Yang kedua, hukum-hukum mekanika klasik tidak dapat diterapkan ketika terjadi loncatan elektron dari orbit yang diizinkan ke orbit lain. Yang ketiga, ketika elektron melompat dari orbit yang satu ke orbit lain, maka beda energi antara kedua orbit tersebut akan dibawa atau disuplai oleh sebuah foton. Yang keempat, orbit-orbit elektron yang diizinkan tergantung pada kuantisasi momentum sudut orbital. L sama dengan mvr sama dengan nh per 2pi. Dengan keterangan, L merupakan momentum sudut, m merupakan massa elektron, R merupakan jari-jari orbit ke n, dan n merupakan bilangan kuantum, H merupakan konstanta Planck. Model atom Bohr kadang-kadang dikenal sebagai model atom semi klasik karena menggabungkan antara fisika klasik dan kuantum. Selanjutnya yaitu postulat Bohr. Yang pertama yaitu atom hidrogen terdiri dari sebuah elektron yang bergerak dalam suatu lintas edar berupa lingkaran yang mengelilingi inti atom. Gerak elektron tersebut dipengaruhi oleh gaya tarik Coulomb sesuai dengan kaidah mekanik klasik. Postulat 1 memberikan susunan atom hidrogen dan gaya yang bekerja antara inti atom dengan elektron. Yang kedua yaitu, pada postulat 2 ini lintas edar elektron dalam atom hidrogen yang mantap hanyalah yang mempunyai harga momentum L, yang merupakan kelipatan bilangan bulat dari tetapan Planck dibagi 2pi. Postulat 2 ini memberikan kuantisasi sistem atom yang dikuantisasikan adalah momentum sudut L. Kuantisasi ini juga mengkuantisasikan lintas edar elektron dalam atom. Artinya, elektron memiliki energi tertentu pada setiap orbit dan bergerak dalam orbit tanpa meradiasikan energi. Yang ketiga yaitu,
Dalam lintas edar yang mantap, elektron yang mengelilingi inti atom tidak memancarkan energi elektromagnetik. Dalam hal ini, energi total atom E tidak berubah. Yang keempat yaitu, postulat 4 menyatakan bahwa dalam transisi dari suatu orbit stabil ke orbit stabil lainnya, elektron memancarkan energi elektromagnetik atau foton dengan frekuensi yang sesuai dengan beda energi atom pada dua keadaan stabil tersebut. Selanjutnya yaitu konsekuensi postulat Bohr. Dari postulat Bohr yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan dan dirumuskan persamaan-persamaan berikut. Yang pertama yaitu, jari-jari lintasan elektron adalah tertentu atau diskrit dan memenuhi persamaan Rn sama dengan N kuadrat R1. Dengan R1 yaitu jari-jari lintasan dasar 5,3 kali 10 pangkat min 11 meter. Yang kedua, energi elektron pada setiap lintasan adalah tertentu atau diskrit dan memenuhi persamaan En sama dengan E1 per N kuadrat. Dengan E1 sama dengan energi elektron pada lintasan dasar, yaitu negatif 13,6 elektron volt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Iliatun Nazilatur Rahmah NIM 180-210-1022 ingin menjelaskan tentang spektrum atom hidrogen. Spektrum yang dipancarkan atom hidrogen ternyata diskrit, yaitu berupa garis spektrum pada daerah ultraviolet, cahaya tampak, dan inframerah seperti yang ditemukan oleh Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, dan Hoffman. Postulat Bohr didasari oleh percobaan spektrum atom hidrogen. Ketika gas hidrogen diberi energi pada tekanan yang sangat rendah, gas tersebut akan memancarkan cahaya yang jika dilewatkan pada suatu prisma akan menghasilkan kumpulan garis cahaya dalam UV, tampak, dan inframerah yang masing-masing garis memiliki warna dengan panjang gelombang dan energi tertentu. Percobaan ini menunjukkan bahwa orbit memiliki tingkat energi tertentu. Orbit lingkaran yang diajukan oleh Bohr didasarkan pada kelemahan model atom Rutherford, yaitu kemungkinan jatuhnya elektron ke inti akibat kehabisan energi. Namun, pada kenyataannya tidak seperti itu. Hal ini dapat dijelaskan jika orbit elektron berbentuk lingkaran, adanya gaya sentripetal akan menyeimbangkan gaya tarik inti sehingga elektron yang berada pada orbitnya tidak menyerap maupun melepas energi. Ketika gas hidrogen diberi energi tertentu, maka elektron akan berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Keadaan ini menyebabkan elektron tidak stabil, sehingga elektron akan kembali ke keadaan dasar, dengan memancarkan cahaya dengan warna tertentu yang memiliki energi setara dengan perbedaan tingkat energi dua orbit yang terlibat. Spektrum garis yang dihasilkan menunjukkan bahwa elektron hanya menempati orbit tertentu dengan energi tertentu. Merupakan gambar spektrum hidrogen. Tabung sinar hidrogen adalah suatu tabung tipis yang berisi gas hidrogen pada tekanan rendah dengan elektroda pada tiap-tiap ujungnya. Ini merupakan tabung sinar hidrogen. Jika sinar tersebut dilewatkan pada prisma atau kisi difraksi, sinar akan terpecah menjadi beberapa warna. Nah, ini merupakan beberapa warna yang dihasilkan dari pemisahan tadi. Warna yang dapat dilihat merupakan sebagian kecil dari spektrum emisi hidrogen. Sebagian besar spektrum tak terlihat oleh mata karena berada pada daerah inframerah atau ultraviolet. Pada foto berikut, sebelah kiri menunjukkan bagian dari tabung sinar katoda dan sebelah kanan menunjukkan 4 garis yang paling mudah dilihat pada daerah tampak dari spektrum. Biasanya berada di sebelah kiri garis merah yang disebabkan oleh cacat pada saat foto diambil. Spektrum garis merupakan radiasi yang dihasilkan oleh atom yang tereksitasi yang hanya terdiri dari beberapa warna garis yang terputus-putus, yaitu ungu, biru, dan merah. Spektrum garis membentuk suatu deretan warna cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Untuk gas hidrogen yang merupakan atom paling sederhana, deret panjang gelombang ini ternyata mempunyai pola tertentu yang dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis. Ditemukan bahwa beberapa garis di wilayah optik maupun non-optik secara sistematik terpisah dalam deret yang bervariasi. Yang mengagumkan, seluruh panjang gelombang
hidrogen atomik dapat dinyatakan dengan sebuah relasi empiris tunggal, yaitu formula Rydberg. Formula Rydberg itu rumusnya yaitu 1/lambda sama dengan R seper Ni kuadrat dikurangi 1/Nu kuadrat, dengan lambda sama dengan panjang gelombang spektrum, R sama dengan konstanta Rydberg yaitu 1,097 kali 10⁻⁷ meter, dan N merupakan bilangan kuantum bersesuaian dengan nomor kulit K, L, M, dan seterusnya. Ada 5 deret spektrum atom hidrogen sesuai nama penemuannya, yaitu yang pertama, deret Lyman atau daerah ultraviolet. Terjadi jika elektron pindah dari lintasan luar, Nb sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya, ke lintasan Na sama dengan 1. Yang kedua, yaitu deret Balmer atau daerah inframerah. Terjadi jika elektron pindah dari lintasan luar, Nb sama dengan 3, 4, 5, dan seterusnya ke lintasan Na sama dengan 2. Yang ketiga yaitu deret Paschen atau daerah inframerah. Terjadi jika elektron pindah dari lintasan luar Nb sama dengan 4, 5, 6, dan seterusnya ke lintasan Na sama dengan 3. Yang keempat merupakan deret Bragg atau daerah inframerah. Terjadi jika elektron pindah dari lintasan luar Nb sama dengan 5, 6, 7 ke lintasan Na sama dengan 4. Yang kelima merupakan deret Buffon atau daerah inframerah. Terjadi jika elektron pindah dari lintasan luar Nb sama dengan 6, 7, 8 ke lintasan Na sama dengan 5. Berikut merupakan kelebihan dan kelemahan teori atom Niels Bohr. Yang pertama yaitu kelemahan. Kelemahannya diantaranya yaitu yang pertama, terjadi penyimpangan untuk atom yang lebih besar daripada hidrogen. Yang kedua, tidak dapat menerangkan efek Zeeman, yaitu spektrum atom yang lebih rumit bila atom ditempatkan pada medan magnet. Berikutnya yaitu kelebihannya, diantaranya yaitu yang pertama, mengaplikasikan teori kuantum untuk menjawab kesulitan dalam model atom Rutherford. Yang kedua, menerangkan dengan jelas garis spektrum pancaran, emisi, atau serapan absorpsi dari atom hidrogen. Yang terakhir merupakan menerangkan bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Dari materi yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan yaitu teori atom Bohr dapat menjelaskan bagaimana elektron tidak akan jatuh ke dalam inti atom selama elektron mengorbit inti atom pada tingkat energi tertentu, dan tidak dapat berpindah dari tingkat energi tanpa adanya perubahan energi. Teori atom Bohr juga menjelaskan bahwa spektrum garis merupakan radiasi yang dihasilkan oleh atom yang tereksitasi yang hanya terdiri dari beberapa warna garis yang terputus yaitu ungu, biru, dan merah. Spektrum garis membentuk suatu deretan warna cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Selanjutnya yaitu soal. Yang pertama, hitunglah energi minimum yang diperlukan untuk mengionisasi sebuah atom hidrogen dalam keadaan energi N sama dengan 3. Jawab, diketahui bilangan kuantumnya sama dengan 3. Ditanya energi minimum. Jawabannya yaitu E sama dengan 13,6 per N kuadrat elektron volt sama dengan 13,6 per 9 elektron volt sama dengan 1,51 elektron volt.